Shalom. Pernahkah kamu berada di titik ruanganmu sudah tidak cukup, hubungan yang sudah retak, dan doa terasa seperti mentok di langit? Memang percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan mujizat, tapi jujur, kadang hati merasa yang aku hadapi ini sudah tidak mungkin lagi. Bukan lagi keraguan, namun lebih kepada mungkin semua ini sudah takdir. Jadi, kamu hanya melihat orang lain menerima mujizat dan pemulihan, dan menilai dirimu sendiri tidak layak dan tidak mungkin tertolong lagi. Mengapa kamu mendakwa dirimu sendiri? Kamu sangat putus asa, bahkan tidak mampu lagi untuk berharap apapun. Mungkin bagimu, semua cara dan usaha sudah kamu coba, tapi tetap saja jalanmu buntu. Dalam Matius 14 ayat 29 tertulis, lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat ini menggambarkan manusia yang pada saat tetap berada dalam ketakutannya dan memegang erat persoalan hidupnya tanpa ada niat untuk melepaskannya kepada Tuhan. Ia tetap saja berada di atas masalah. Ketika Petrus mau percaya perkataan Yesus, ia mulai turun dari perahu. Saat kita mau percaya dengan janji Tuhan, maka masalah yang besar sekalipun tidak akan membuat kita diam di tempat. Lalu Petrus mulai berjalan di atas air dengan pandangan tetap tertuju kepada Yesus. Apabila hati kita meyakini Tuhan, hal yang kita anggap tidak mungkin akan dapat kita hadapi. Jika hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, tidak ada ketakutan, keraguan, dan bimbang. Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air, tidak serta-merta air itu berubah menjadi aspal, dan juga tidak membuat kaki Petrus menjadi kering tanpa air. Keadaan di sekitarnya tidak berubah. Ia tetap berada di atas air. Perbedaannya adalah Petrus dapat berjalan dengan tenang di atas air menuju ke arah Yesus. Kuncinya adalah Petrus dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, karena ia fokus kepada Yesus yang ada di depannya. Kita menjadi kuat saat hati kita percaya Tuhan. Tetapi ketika persoalan hidup dan masalah seperti gulungan ombak, maka hati kita terombang-ambing. Petrus merasa aman di atas air saat ia fokus dengar suara Tuhan. Ia yakin Yesus tidak akan celakai dirinya. Namun, saat angin berhembus dan itu mengalihkan fokus Petrus, Petrus pun mulai tenggelam karena panik. Ketika kita mempunyai hidup yang nyaman, sering kita klaim iman kita kuat pada Yesus. Sebaliknya, saat masalah mulai datang bertubi-tubi maka kita jadi panik seperti Petrus. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Seluruh pikiran kita beralih kepada masalah. Tiap hari makin galau, makin gelisah, rasa takut makin menjadi-jadi. Jika ada yang mempertanyakan iman, kita malah menjadi sensi dan mudah emosi. Kita berani dan bangga percaya kepada Tuhan saat hidup kita semua berjalan lancar. Saat tabungan masih ada, job dan proyek masih lancar, pelayanan masih padat jadwal, hubungan dengan pasangan masih baik-baik saja. Apa yang terjadi jika semua itu kebalikannya? Bukan lagi pedih, bukan lagi rasa bangga, malah merasa dunia berubah gelap, keadaan menjadi suram, bawaan jadi tidak karuan. Jangan panik dan tenggelam seperti Petrus, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Masalah boleh datang silih berganti, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Dalam hidup ini, tidak ada yang pasti, kecuali firman Tuhan dan keselamatan yang daripadanya. Iman berbicara tentang tetap yakin dan percaya sekalipun kita belum melihat hasilnya. Sebagai orang percaya, kita hidup dalam kemustahilan bagi dunia ini. Percaya dengan janji Tuhan di atas segala yang berani dunia berikan. Tuhan selalu ada di zona paling tidak aman bagi kita. Untuk melihat sesuatu yang dahsyat, diperlukan iman untuk menerobos ketakutan. Iman dapat melampaui batas logika manusia, melewati batas kemampuan kita. Berjalan di atas kemustahilan bukan berarti masalah ikut menghilang, tetapi kita masih tetap melangkah walaupun masalah tetap ada. Kita tetap mampu bekerja, mampu melayani, mampu beraktivitas karena ada kekuatan dari Allah yang menopang. Oleh sebab itu orang-orang melihatmu seperti tidak pernah ada beban karena kamu selalu tampak sukacita. Karena ada pengharapan yang tidak pernah sirna. Ada Yesus di hati kita. Hari ini, kamu tidak berjuang sendirian. Sekalipun belum ada jawaban dari doa, kamu tetap dikuatkan. Melangkahlah terus tanpa meragukan imanmu. Mukjizat terjadi saat kamu percaya, saat Petrus mulai melangkah, saat fokus hanya kepada Yesus.
Saudaraku, saat kamu berjalan di atas kemustahilan, ingatlah bahwa air tetap air, angin kencang tetap ada, gelombang tetap ada, ujian tetap ada. Selama kita beriman kepada Tuhan, mata kita tidak berpaling darinya. Kita tetap berdiri kokoh di tengah badai. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau tetap percaya kepada firman-Mu. Aku tetap mau percaya janji-Mu, sekalipun aku belum menerima jawaban doa. Peganglah tanganku saat aku mulai tenggelam, kuatkanlah imanku saat aku mulai goyah. Hanya Tuhan sumber harapanku, sumber kekuatanku, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.